Apa kabar pemirsa dongeng? Apa kabar? Apa Halo kabar Kak pemirsa Ian? dongeng, apa kabar Kak Mima? Apa kabar Kak Baik. Ana? Kak siapa ini ya? Ini siapa? Ada Kak Hayatilah Nur. Halo, salam kenal semuanya. Salam. Hari ini Ini dia rame nih. kita berempat. Rame kita. Kita ini ya dengan pemenang ya. Wah keren nih. Iya, Kak Hayatilah Nur tuh siapa? Nanti akan dijelaskan. Tadi Kak Ana udah kasih contekan tuh. Kak Ya Hayatilah Nur ini karena baca di pemenang. itu Kami mah karena baca di belakang layarnya kan ngobrol dengan pemenang challenge. Wah, Oh kita iya, bilang ada di pasti nih sini pemenangnya padahal nih. ya, ada di sini. Ini, gitu ya. Sekarang kelihatan ya aslinya kan orang yang mana. Sama saya juga. behind the IG ya. Behind the IG, bukan the scene ya. Pemenang apa sebenarnya sih? Nah, sebelum nyampe ke situ Kak Ian, kita kasih salam dulu dong. Oh iya. Salam sejuta dongengnya belum nih. Iya, oke. Oke, teman-teman, kakak-kakak, kita kasih salam dulu ke pemirsa. Salam sejuta Salam dongeng. sejuta dongeng. Iya. Oke. Oke, yuk kita kenal lebih jauh nih dengan pemenang. Mbak Hayatilah Nur. Oh, sorry, kakak ya, kakak Hayatilah Nur. Boleh Kak Nur aja, boleh. Biar Oh, Kak singkat. Nur aja. Kak Nur, Kak ya. Nur. Ada Kak Nuranto, ada Kak Nur ini. Ah iya, betul. Kalau itu Mirip Kak ya. Ian kan. Oh, itu Kak Ian. Oke. Pantes kok kayaknya hari ini banyak cerah sekali, Cahaya banyak ya. nur. Silakan Kak Ana. Kita perkenalkan Oke. dulu nih Kak Hayatilah Nur. Mungkin pemirsa dongeng ingat ya minggu lalu kita kan sudah menyampaikan bahwa kita ada metode dongeng kekinian ala Instagram ya. Di situ kita menyampaikan dongeng-dongeng penulis-penulis untuk mencoba berani menuangkan ceritanya dalam bentuk di IG. Jadi ceritanya itu memang ada penuh dengan gambar-gambar dan kita kemarin akhir Agustus kemarin itu kita sudah memutuskan siapa pemenangnya. Nah, yang ada saat ini adalah salah satu pemenang dari challenge kita untuk mendongeng di IG tadi. Seperti itu ya, Kayan ya? Iya, iya. Ya memang kan metode ini agak beda dengan yang lain-lainnya Kak Ana ya. Kalau di tempat lain kan kita banyak mungkin menulis secara deskriptif, narasi dan sebagainya. Kalau di IG kita menggunakan media yang berbeda sehingga penulis bisa membuat dalam bentuk gambar. Ini kita temukan di dalam Negeri Sejuta Dongeng, akun kita untuk Instagram. Betul, betul. Kelihatannya baru Negeri Sejuta Dongeng yang pakai Instagram untuk dongeng loh. Iya. Iya, ya Kak Ian ya. Sepertinya Ini sih begitu. kayaknya begitu ya Kak Mima ya. Kalau melihat di tempat lain ya mungkin paling gambar-gambarnya saja. Tapi kalau teman-teman melihat dari akun Negeri Sejuta Dongeng di Instagram ini, mereka bisa melihat beberapa gambar dengan berbagai cerita di dalamnya gitu. Betul. Oke, berarti Kak Nur untuk pemenang kali ini kan setiap pemenang itu ada 2 cerita ya? Iya, betul. Ya, judulnya apa aja Kak Nur? Judulnya kan ada 2 ya. Yang satu Teks Ingin Bermain dan yang kedua Tugas Yuna. Wah, aku tuh kayaknya tertarik banget nih dengan yang apa? Karena dari dulu pencinta dino ya, saya sih sebenarnya pencinta dino ya. Jadi saya pengen banget dengerin cerita itu dari versinya Kak Nur nih. Gimana Kak Mima, kalian kita dengerin gimana? Boleh, aku juga sudah mulai baca nih. Oke. Ada di sininya ya. Tuh, saya betul sekali. Tuh, kelihatan nggak ya? Silakan. Ya. Kalian gimana? Kalian mau ditayangkan? Sebentar, kita tayangkan gambarnya ya. Iya. Nanti kita pakai apa namanya internetnya saja. Itu ya. Dari web maksudnya kan? Dari web aja ya. Saya berarti masih buka dulu teman-teman. Bentar. Sembari menunggu Kak Ian nih. Kak Hayatilah ini udah berapa tahun menjadi penulis Kak Hayatilah?
kalau untuk jadi penulisnya baru semenjak era pandemi, nah itu saya baru mulai menulis. Untuk serius menulis ya. Kalau untuk menulis cerita-cerita dongeng sih udah dari dulu. Karena saya kan guru gitu ya, jadi pernah ikut lomba-lomba menulis juga, cuman kan belum terlalu konsisten, belum benar-benar bagaimana sih menulis yang baik dan benar gitu untuk cerita anak baru sendiri. Nah, mulai pandemi ini sih kemarin ya tahun 2020 ya, sekitar pertengahan ya, bulan Agustus, nah Juli bulan Juli mulai ikut kegiatan menulis. Udah dari situ deh ternyata keenakan, lanjut terus. Kak Ana sama Kak Ian juga termasuk orang-orang yang ini nih keenakan menulis. Udah lama kayaknya nih. Tapi kalau Kak Ian udah lama banget nih. Saya sih dilama-lamain Kak Nur. Udah lama, dilama-lamain. Kak Ian udah jadi bapak dongeng ya Kak Ana ya? Iya, udah jadi bapak dongeng. Bapak Tapi Kak Nur udah berapa banyak ya? Tadi bukunya buku antologinya udah puluhan ya, udah bukan angka satuan. Terakhir Desember kemarin itu sih udah 23. 23. Itu buku antologi. Iya. Luar biasa. Semangat nulis. Buku solonya? Buku solonya ada berapa ya? Ada 4 ya. 3 buku cerita anak sama 1 buku non fiksi tentang Oke. Berarti benar-benar mendalami dunia anak nih sampai bikin solonya dari 4 itu ada buku solonya ada 3 ya untuk anak-anak ya Kak Ana iya. ya. Seru jadi pengen baca juga kita ya. Iya. Kapan-kapan diundang lagi ke sini untuk ngebacain buku Kak Nur ya? Mau dong, asik. Kayan bisa Kayan? Kayak nggak bisa Kak Ana. Saya bisa nih. Iya deh kalau gitu. Tapi kita nggak bisa share sekaligus dua-duanya. Oke. Jadi saya share ya. Kak Ana yang sharing ya. Ini tambah ini ya gambarnya. Nah, itu udah oke. Bentar. Ini sekalian Kak. Sudah terlihat? Kak J masuk sekalian ini. Mau di-amit Kak J-nya? Sudah. Oke. Oke, ini udah saya tayangkan nih, Kak Nur sudah saya tayangkan untuk cerita yang mengenai Rex ingin bermain. Boleh ya kita dengerin ceritanya, pemirsa dongeng? Iya, kita dengerin ceritanya tentang Rex ingin bermain. Monggo Kak Hayatilah Nur. Halo teman-teman semua, kali ini Kak Nur akan membacakan cerita yang berjudul Rex ingin bermain. Wah, ceritanya tentang apa ya kira-kira? Bentar nih, error. Bentar ya. Oh, ini ke sini ya? Yang di panah. Di tengah-tengah. Panah kanan. Atas lagi, di tengah-tengah. Oh ini ya, itu dia. Ampun, maaf ya, saya orang baru di sini. Mengganggu, silakan. Pagi yang cerah di zaman purba, anak-anak dinosaurus sedang bermain. Rex mengintip dari balik pohon. Wah, ia juga ingin ikut bermain. Akan tetapi, saat Rex mendekat, wah, semua lari ketakutan. Rex menjadi sedih. Ia pun bertanya ke ibunya. Kenapa tidak ada yang mau bermain denganku? Karena kita Tyrannosaurus suka makan daging. Mereka takut diburu. Jawab sang ibu. Akan tetapi Rex tetap ingin bermain. Seperti biasa, saat Rex muncul,
Semua kabur. Tunggu, jangan pergi. Aku ingin ikut bermain. Panggil Rex. Karena kurang hati-hati, bisa si anak Triceratops terjatuh. Kakinya tersandung batu. Tolong! Saya bisa kesakitan. Jangan gigit aku. Bisa ketakutan saat Rex mendekat. Aku hanya ingin menolongmu. Kata Rex. Wah, ternyata selama ini mereka salah paham. Rex, anak yang baik. Akhirnya mereka bermain bersama dengan gembira. Wah, keren banget. Keren banget. Aduh, enjoy banget lo ngedengernya. Ini soalnya gambar juga bagus ya. Gambarnya menarik, benar-benar gambarnya menyenangkan bagus, sekali. menarik, lucu-lucu banget gitu loh. Iya, keren. Ya. Kak Nur, dari mana idenya? Idenya dadakan. Karena memang dari yang terdekat saja. Kebetulan kan memang punya anak nih, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Jadi ketika ada challenge bikin cerita dari bikin cerita dongeng, saya pengen ikut nih untuk memeriahkan saja sebenarnya, ikut kontribusi. Nah itu kan cari dua cerita yang berbeda. Yang satu, dua ceritanya memang benar-benar pengen yang berbeda. Yang satu jadi bentuknya fabel ya, yang keduanya bentuk cerita anak realis. Nah untuk yang fabel ini karena masih jarang ya, banyak sih kalau fabel tuh biasanya ya toko kelinci, binatang-binatang biasa ya. Ini belum banyak yang mengangkat tentang dinosaurus. Kebetulan anaknya juga suka dinosaurus, banyak sih teman-temannya juga banyak yang suka sama dinosaurus. Kenapa nggak saya ambil cerita ini aja gitu kan. Akhirnya bikinlah eksekusi cerita tentang dinosaurus, dan memang dari tokoh dinosaurus ini yang paling menarik ini ya Tyrannosaurus nih, rata-rata anak-anak. Jadi carinya memang yang gimana supaya anak tertarik baca gitu. Jadi cari yang emang benar-benar mereka minati gitu deh. Oke. Keren ya kakak-kakak. Keren banget. Aku sampai terenyuh ngeliat, bukan terenyuh, seneng sih. Nah, kalau ngelihat Kak Mima soalnya di mute nih. Kalau ngelihat di sini sebenarnya yang mau ditangkap pesan yang ingin disampaikan apa ya, Kak? Ya, pesannya memang pertama itu tentang bermain ya. Anak-anak kan rata-rata suka bermain, tapi mereka tuh sering bertengkar seperti itu ya. Sebentar bertengkar, sebentar lagi udah samaan lagi. Beda sama emaknya. Kalau emaknya ngelihat itu ya, anaknya berantem udah sampai seminggu gitu. Anaknya karena udah balik lagi main sama-sama. Jadi situ sih sebenarnya ingin lihat dari anak-anak kan suka bertengkar. Kenapa sih gitu? Ini tokoh Rex ini kan sebenarnya kan pemakan daging buas ya, masa iya bisa berteman? Tapi mereka kan masih kecil, belum ada istilahnya untuk yang tidak sukaan gitu ya. Jadi masih polos ya. Bermain saja seperti itu. Dunia anak-anak lah ingin bermain gitu. Seperti itu sih ya awalnya gitu. Iya, tapi kan sebenarnya kan di awal kan tadi ibunya Rex itu kan menyatakan juga ya, menyatakan bahwa kenapa dia dijauhi seperti itu ya. Memang pada dasarnya kita juga sebagai orang tua juga tetap harus menyatakan, memberi pengertian juga ya. Apa penyebabnya juga yang menyebabkan orang seperti gimana bersikap itu juga kita mesti beri pengertian juga ke anak kita ya. Betul sekali, memang harus seperti itu orang tua ya, memberitahu apa adanya, jangan kadang-kadang suka berbohong kan, udah biar anaknya senang gitu, tapi memang kan tadi diberitahu, karena kita memang anak Tyrannosaurus gitu, jadi mereka kan menjauhi kita, gitu, seperti itu, tapi memang Rex enggak ini juga sih, enggak langsung karena aku anak Tyrannosaurus
berarti aku nggak bisa berteman dong dengan yang lain. Seperti itu. Dia tetap ingin berteman juga sama yang lain. Itulah bedanya dunia orang dewasa dan dunia anak-anak. Wow, menarik. Ini yang cerita ibu guru nih soalnya, jadi sangat detail makanya ya. besok-besok sangat panggil lagi detail. dong Kak Yan. Ya harus tuh, harus. Karena kan masih banyak cerita yang harus dibaca nih ya. Iya. Ini kalau kita intip yuk, kita intip yang ditulis di sini moral of the story-nya apa ya, moral pesan moralnya ya. Apa tuh Kak Ana? Silakan Kak Nur, silakan. Ya, baik. Jadi teman-teman, ya kita bermain atau berteman dengan orang lain, ya kita harus bersahabat dengan siapa saja gitu. Untuk tentu saja untuk niat kebaikan ya. Jadi harus tetap berteman. Kadang-kadang kan kita pilih jangan teman yang itu nakal. Karena seperti itu ya. Bertemanlah semua. Yang penting kita niatnya baik memang untuk berteman dan untuk menolong. Nah, yang kedua lanjut. Nah, menolong orang lain itu perbuatan mulia. Jadi ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, tentu saja kita harus menolongnya. Dan akan menilai buruk seseorang sebelum kita benar-benar mengenalnya. Itu sih pesan dari Kak Nur hari ini. Cakep banget pesan moralnya, cakep banget. Memang kita kalau ngadepin orang harus jangan berprasangka buruk dulu ya. Jadi kita memang, apalagi kadang-kadang kalau kita udah dimusuhin duluan, kita langsung bilang ngapain nolongin gitu kan ya. Kita nggak boleh gitu ya. Iya, betul sekali. Artinya tetap berpikir positif ya Kak Ana dan Kak Hayati Lanur ya. Iya. Bagus ini untuk anak-anak. Coba kita intip ya, siapa sih penulisnya? Oh ini dia. Itu dia. Apa itu? Sama, ternyata. Ada pelanginya. Ternyata bener loh, penulisnya beneran yang membacakan. Sama ya, kacamatanya sama ya, kerudungnya yang beda. Ya, pokoknya keren deh Negeri Sejuta Dongeng bisa bikin acara kegiatan seperti ini. Salut. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya kita kedatangan satu juga ya. Wah, ini ada tamu lagi, Kak J. Kak J-nya masih di angkasa, Kak J-nya masih di angkasa, belum di Negeri Sejuta Dongeng. Masih di angkasa nih ya. Kak J, ada suara? Ada suara? Suaranya belum keluar nih Kak J. Oke, sebelum kita ke Kak J, karena Kak J suaranya belum keluar, aku balik lagi ke Kak Nur ya. Kak Nur, benar deh, tadi aku benar-benar amazed nih, jadi nanti kalau seandainya kita masih punya waktu, nanti tolong bacain yang kedua ya Kak Nur ya. Kayaknya ketagihan gitu loh dibacain Kak Nur gitu. Iya, memang harusnya Kak Nur ini membacakan dua-duanya. Oh gitu. Boleh. Mumpung ketemu. Mumpung live ya. Gimana? Apa kita lanjut ke Kak Nur dulu aja, baca dua-duanya sambil Kak J-nya ini siap-siap. Ya, Kak J-nya masih. Coba tes suara dulu Kak J. Kak J tes suara. Oh, tuh udah keluar. Sip. Ya. Apa kabar nih Kak J? Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Iya nih Kak J-nya nggak dikasih background nih sama Kak Yan. Oh ini sudah dikirim. Oh sudah. Soalnya masih di luar angkasa aja. Silakan dipilih background yang mana Kak J. Tapi sambil nunggu Kak J ganti background, saya boleh nanya lagi nggak ke Kak Nur ya? Boleh dong. Gratis. Kalau saya ngelihat dari ceritanya ini kan menggunakan tokoh Rex, ya dinosaurus, binatang purba dan sebagainya gitu loh. Saya pengen tahu sebenarnya kan mungkin kita bisa belajar juga nih Kak Nur, dari Kak Nur juga gitu loh. Pada saat membuat ceritanya itu sebenarnya apa yang terjadi dalam pemikiran Kak Nur gitu Kak. Dinamikanya seperti apa gitu loh. Saya pengen tahu banget gitu ya. Mungkin kita bisa contoh juga kok ada ide yang memang saya bilang sih tren ya. Anak-anak kecil ini kan suka dengan dinosaurus gitu kan ya. Terus dalam waktu membuat cerita sampai ke pesan moralnya itu
gimana sih, apa yang terjadi sih Kak Nur? Prosesnya ya, Prosesnya gitu. gimana sih? Gitu. Maksudnya gini loh Kak Nur, apa kita langsung ngambil pesan moralnya dulu baru kita tuangin ke cerita, atau kita cerita dulu baru keluar si pesan moral gitu loh? Kalau itu ya, kalau pertanyaan aku gitu. Kalau pertanyaan kalian mungkin beda. Iya, kadang-kadang itu ya banyak sih saya temuin juga ketika kita membuat sebuah cerita, kadang-kadang kita pengen itu loh, ini harus ada pesan moralnya nih, gitu kan. Banyak tuh penulis-penulis juga isinya ceramah semua. Jadi tuh tokoh orang tua kadang-kadang banyak di situ ya, banyak berceramah, atau si tokoh itu jadi tiba-tiba jadi dewasa menceramahi temannya. Nah, kadang seperti itu. Saya sih pertama dari membuat cerita itu pengennya sesuatu yang cari tema cerita yang memang anak itu mau baca, itu dulu sih. Karena kita banyak bikin buku cerita gitu kan, kebanyakan tulisan, tapi anak tuh nggak tertarik untuk membacanya, dan itu memang gambar itu penting. Kalau nggak ada gambarnya tidak menarik. Iya kan, tugas kita kan sebenarnya bikin cerita itu memang untuk anak supaya mau baca gitu kan ya. Nah itu tugasnya. Jadi sama ya udah deh, cari tema yang menarik nih, kira-kira apa nih gitu kan, dan yang masih jarang diangkat itu sih. Kemudian ya itu tadi saya pengen bikin cerita yang untuk yang pertama ini yang fiksi nih, yang fabel lah gitu. Kalau fabel kan udah sering tuh tokohnya kelinci lah, macan, harimau ya, seperti itu ya. Kura-kura, burung. Nah, saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Kayaknya dinosaurus ini memang belum banyak yang mengangkat. Dan memang dari yang terdekat dulu ya, anak saya pun memang suka sama dinosaurus gitu kan. Apalagi dengan tokoh yang Tyrannosaurus itu kan, wow gitu kan. Ini seneng banget itu. Ya, baca-baca buku dinosaurus, wow gitu kan. Ada burung pteranodon, ada yang lehernya panjang kayak jerapah. Oh iya, benar. Seneng banget gitu. Ya udah aku bikin cerita ini deh gitu kan. Nah, ketika bikin cerita juga saya lihat dulu ini bentuknya Instagram. 10 slide. 10 slide itu nggak semua cerita, cuma 7 ceritanya. Kan satu judul, slide terakhir pesan moral sama itu kan. Sama kurang ya Kak Nur ya. Kurang, makanya kan bikin, aduh ini ceritanya kayaknya nggak bisa banyak-banyak nih. Terus kemudian untungnya sih ada gambar ya, jadi memang gambar ini berfungsi membantu cerita gitu kan. Jadi kalau kalau tulisan semua itu kan kita deskripsikan ya gambarnya, misalnya dinosaurusnya berwarna merah, bertaring besar. Nah itu kita nggak usah tulis, itu kan sudah ada di gambar, gitu. Anak sudah bisa membaca gambarnya gitu kan. Jadi tulisan itu memang yang penting-pentingnya saja, poin-poin penting gitu. Gambar. Terus pesan moral itu nanti, kenapa ya? Karena kalau menurut saya ketika bikin cerita, kan kadang-kadang orang ini harus ada pesan moralnya. Perasaan saya kalau bikin cerita itu pasti ada pesan moral yang ingin disampaikan. Gitu kan ya? Cerita atau dongeng itu kan memang sebuah pesan yang tidak menggurui. Kan anak-anak biasanya ceramah gitu kan, harus ini, harus itu, pusing anaknya. Nah, supaya mereka bisa mendapatkan pesan moral itu secara implisit ya, tidak sadar, itu jadilah dibuat dalam bentuk cerita gitu, pasti ada pesan moralnya. Dan ketika saya pilih tokoh Rex, saya lihat dulu ini Rex ini tokohnya kan biasanya binatang buas gitu ya. Ya udah, berarti ini pasti banyak yang takut gitu kan. Dan kemudian saya alokasi anak-anak nih seperti apa nih yang sama dengan Rex. Oh itu sama anak-anaknya yang misalnya suka nakal gitu kan, mereka dijauhi teman, ya udah akhirnya di itu. Dan pesan moralnya pun ya tiba-tiba itu belakangan itu kan, saya tulis di pesan moralnya apa ya, saya balik dulu ceritanya, oh ternyata ada ini, wah ternyata banyak yang didapatkan gitu setelah saya membuat cerita gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti cerita dulu baru pesan moral ya? Iya, biasanya gitu ya. Karena memang udah dari otak tuh ketika bikin ketika bikin cerita sudah ada pasti pesannya ingin disampaikan. Seperti itu. Dan lain kalau bikin cerita itu kadang-kadang suka ngalir ya, kita jadi jangan terpaku ke tujuan akhir dulu ya, kita ngalirin dulu
kreativitas, imajinasinya jalanin terus aja dulu Iya, ya. betul. Karena awalnya tujuan saya supaya ini anak mau baca, anak senang dengan cerita itu aja dulu gitu. Ya itu saya lebih mendahulukan itu dulu. Oke. Menarik ya, menarik karena kan Menarik. yang membuat kan nih guru ya. Oh, Tapi gimana dengan Kak J nih? Dia guru ya, juga loh. sip. Kak J juga ya, Kak J. Wah, Oh iya. iya. Kak J sekarang kita tanya-tanya Kak J. Kak J apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuma ini suaranya masuk ya? Jelas. Masuk, Masuk. Kak. Jelas. Jelas. Kedengeran kok. Jelas. Oh iya. Oke. Jadi Kak J ini siapa ya Kak Yan ya? Nah, Balik lagi. kita dengerin dulu kali ya, siapa Kak J. Kak J itu ya itulah sama yang seperti judul di belakang, kita kan ngobrol dengan pemenang challenge. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa challenge kita di metode dongeng kekinian ala Instagram ini salah satunya pemenangnya adalah Kak J. Yeay. Oh senang ya. Memang juga sama seperti Kak Nur, juga punya 2 cerita ya, karena memang standar kita kan kalau untuk masuk challenge itu harus 2 cerita ya Kak Yan ya. Ya, 2 cerita. Dan kebetulan juga lucunya begini, Kak Nur dan Kak J itu juga paling cepat kirim ke kita. Iya. Luar biasa banget. Bener. Iya, benar. Makanya. Dapat, waduh, hebat. Saya seneng banget. Benar. Jadi kayaknya lagi ada gangguan dari anak-anak lu ya Kak Yan, anak-anak suruh ikut aja nggak apa-apa Kak Yan. Iya, Kak Yan. Malah seneng ini. Benar-benar buat anak-anak berarti nih. Jadi YouTube-nya aja deh. berarti bener loh. Aku juga pas baca gitu, pertama kali begitu kan langsung menarik, dua-duanya tuh bikin menarik banget gitu loh. Seru jadi bacanya kita pertama-tama mulai masuk. Iya. Nah, Kak J boleh cerita nggak? Kak J itu siapa? Udah pernah nyiptain buku atau antologi atau gimana? Atau? Oh ya, kalau kegiatan sehari-hari itu ke sekolah, ya, ngajar di SD Muhammadiyah. Saya itu guru kelas 6 di SD, ya guru SD. Tapi kebanyakan kalau kegiatan sebelum pandemi itu sebagai pembina pramuka saya itu. Jadi senang dengan anak kecil-kecil gitu. Nah, jadi gimana ya? Pokoknya senang lah. Waktu ada Pak Nur itu waktu buat ini pengumuman ada untuk buat karusel tentang cerita anak itu sangat sebuah tantangan tersendiri buat saya, di mana biasanya kalau buat sebuah cerita biasanya kan sebuah cerpen gitu ya, tapi dalam bentuk yang lebih pendek lagi. Jadi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri buat saya. Terus teman-teman pada waktu saya buat seperti itu, saya tunjukkan banyak yang tertarik, pingin gimana sih caranya kayak gitu. Jadi saya arahkan juga, ya silakan lihat-lihat di IG-nya NSD, gitu. Kalau karya kebanyakan sih antologi. Saya itu di cerpen ya. Kebanyakan di cerpennya. Tapi ke genrenya apa Kak? Waktu awal genrenya malah thriller. Genrenya thriller. Horor gitu ya. Horor pokoknya. Iya. Sampai ceritanya kok seperti ini. Nah, gitu. Malah ada teman itu yang dari mana ya, Kalimantan mungkin, itu memberitahu bahwa kalau buat cerita horor itu jangan yang serem-serem, buat itu yang lucu-lucu sehingga orang itu tertarik untuk melihat
atau membaca cerita yang seperti itu yang bangun, biar nanti tidak malah ketakutan terus imunnya menurun. Ya sudah. Ya mungkin nanti, jadi saya jawab ya nanti kalau misalnya saya buat cerita lagi, saya buat cerita yang hantunya itu yang lucu, imut gitu. Oh, kayak Kasper ya. Iya. Kalau cerita anak-anak tuh Kasper tuh. Maunya yang seperti itu. Tapi Iya. cerita apa namanya, pembaca itu kan ada yang ingin sesuatu yang memang benar-benar serem ke arah sana, atau yang memang nantinya itu ada sifat membangunnya. Terus tertariknya dicerna itu kan bahwa kita itu bisa bangun moral anak-anak itu dari sana, dari sebuah cerita itu. Paling setuju sekali yang bangunnya dari sebuah cerita, apalagi di karusel itu, pokoknya mantap lah itu. Jadi kita perlu lanjut ya, perlu bikin challenge kedua lagi ya, bikin lagi ya. Udah Kak J lanjut banget lah. Lanjut. Nah, berarti kita udah kenal nih Kak J ini. Kita mau dengerin dulu ya Kak J ya. Kak J ada 2 cerita ya kalau nggak salah ya Kak J ya. Iya. Kak J ceritanya apa aja Kak J? Ceritanya tentang, wah ini Kak J itu ya sebentar. Kak J itu cerita Jaka ya. Ceritanya tentang Jaka dan Boa ya? Iya, tentang yang Boa. Mau diceritain lebih dahulu yang mana Kak? Tentang ini, yang apa? Jaka. Jaka ya. Ya. Oke. Jadi pemirsa dongeng, kita dengerin cerita Kak J bercerita hasil karyanya, boleh ya kita dengerin ya. Ya Kak Mimai, Kak Yan, Kak Nur, bagaimana? Kita dengerin? Yuk. Kita dengerin dulu. Siap menikmati. Silakan Kak J. Oke. Jaka si anak gembala. Dikisahkan seorang anak laki-laki bernama Jaka. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di desa. Suatu ketika terlihat seorang kakek menghampiri Jaka yang tengah mengembala kambing di tepi hutan. Melihat Jaka asyik membaca buku, sang kakek meminta izin untuk duduk. Jaka dengan senang hati mengizinkan kakek itu duduk bersamanya. Bahkan ia menawarkan minuman dan bekal yang ia bawa. Setelah itu, ia kembali melanjutkan kegiatannya. Kakek itu bertanya, "Apakah Jaka tidak bersekolah?" Dengan raut muka sedih, Jaka menjawab bahwa ia dan orang tuanya tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah. Sang kakek berterima kasih, kemudian meninggalkan Jaka dengan tersenyum. Beliau berpesan untuk menjaga impiannya, karena mencapai impian adalah harapan bagi setiap orang dalam kehidupan. Keesokan paginya, Jaka dikagetkan oleh sepucuk surat yang dibawa oleh orang tuanya. Ia membuka surat tersebut, bahwa ia telah diterima di sebuah sekolah. Ia pun turut senang dan langsung pergi bersama ayah dan ibunya. Betapa terkejutnya Jaka. Kakek yang berbicara dengannya adalah seorang kepala sekolah. Beliau ingin Jaka kembali bersekolah dan menggapai impian menjadi orang yang sukses dan membahagiakan orang tuanya. Jaka tersenyum. Impian yang ingin ia raih pastinya akan segera terwujud.
Ia berjanji kepada ayah dan ibunya, serta kakek yang telah menolongnya. Seru. Seru nih, Kak J. Kak J, sebelum kita buka pesan moralnya nih, Kak J. Ya. Cerita itu kok awal mula ide dari cerita itu dapat dari mana ya, Kak J? Idenya saat jalan-jalan, terus lihat ada anak yang ngembala ya. Tapi dari sana pingin kebanyakan anak-anak di sini itu di daerah saya itu ada beberapa itu yang tidak bisa sekolah ya. Seperti itu ya, pinginnya dari situ ada niat untuk berbuat baik gitu ya, walaupun saya bukan kepala sekolah. Jadi sebenarnya kalau seandainya kalau kita melihat ke pesan moralnya adalah sebenarnya sekalipun dia tidak bersekolah ya, maksudnya dia tetap kayaknya suka membaca juga ya di sini ya. Si Jaka ini tetap suka baca, tetap nolong gitu ya. Jadi bukannya berarti intinya langsung minder gitu ya, Kak ya. Iya, kebanyakan anak-anak yang yang tidak bersekolah itu punya perasaan yang seperti itu. Tapi mereka punya satu hal, apabila mereka punya satu keinginan, maka keinginan tersebut harus kita dorong ya, kita bantu dengan sebaik mungkin apapun keinginan mereka. Nah, gitu. Oke. Kita boleh nggak kita intip pesan moralnya? Atau Kak Mima ada pertanyaan? Oh ya, ayo. Sebelum kita intip? Ya, Kak J, ini kalau tadi dengar kan dari pengalaman ya Kak J ya? Iya. Nah, ketika itu pengalaman yang Kak J lihat ini, apakah memang anaknya betul-betul seperti siapa namanya, Jaka atau gimana nih? Kalau anaknya bukan Jaka namanya. Kalau Jaka itu nama saya gabungan, Jairaka. Oh iya, Jaya. Jaka ini soalnya ini loh Kak J. Iya. Ada janji Jaka tersenyum. Oh, jadi ini hadirnya dari namanya Kak J sendiri. Oh, oke. Maksud saya gini, tadi kan Kak J bilang ada pengalaman melihat sekitar gitu ya. Iya. Nah, maksud saya apakah anak ini karakter anak ini betul-betul ada di dalam kehidupan atau ini ada sebuah polesan gitu dari Kak J? Oh ya. Ya, maksudnya gitu sih. Kalau hanya polesan saja ya, polesan. Tapi anaknya memang kalau sekarang sih sudah jadi orang ya, sudah jadi orang, teman saya sendiri. Ya, jadinya paling tidak ini sebagai sebagai sesuatu yang ingin saya tulis gitu aja ya. Bahwa kita intip ya Kak J ya pesan moralnya ya, benar nggak apa yang disampaikan Kak J ya? Coba jeng pesan moral gimana Kak J, boleh dibacakan nggak Kak J? Pesan moral cerita ini bahwa yang pertama, ketekunan akan membawa hasil. Yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan, jangan pantang menyerah menggapai cita-cita, dan yang terakhir adalah jujur dalam setiap perbuatan. Oke, keren. Kak Yan ada pertanyaan? Kalau saya mungkin tertarik sama gambarnya si Kak J ya, karena kalau saya lihat gambar-gambarnya selalu bagus tuh Kak J. Ini cara buat gambarnya gimana nih Kak J? Kayaknya lucu banget gitu, sangat menarik buat anak-anak pun untuk melihat gambar ini gitu ya. Oh ya, gambarnya itu saya ambil dari
free pick ya. Oke. Free pick. Ya. Free pick. Setelah itu kalau buat ini sesuai dengan aturan ukurannya 35 kali 28 kali 35 ya. Iya. Terus saya pakai Corel karena itu yang saya bisa. Iya. Tapi itu susah sebenarnya Corel kan. Kalau sudah tahu caranya sangat mudah. Oh gitu ya. Corel itu ya. Cuma agak berat mungkin untuk laptop gitu ya, atau komputer. Kalau tidak dispesifikasi khusus itu akan lambat, lemot gitu. Jadi pesan moralnya juga ada tuh Kak Ana dan Kak Mima dan Kak Nur. Kalau sudah biasa jadi mudah ternyata ya. Meskipun Corel itu susah menurut saya gitu. Tambahan tuh kalau mau bikin ya. Ya awalnya saya bisa pakai Corel itu autodidak, belajar sendiri di YouTube. Ada kesulitan apa langsung cari bagaimana caranya masukkan gambar, terus ngubah gambarnya. Nah itu ada caranya di sana. Jadinya lebih mudah. Keren sih. Tinggal praktek saja gitu. Keren. Itu aja Kak Ana. Oke, coba kita lihat ya, benar nggak sih ini bikinan Kak Jay? Coba kita intip ya. Coba Kak Ana. Cere, bener. Raka penulisnya. Oh, bener loh. Beda Mbak. Yang ini pakai topi. Oh iya. Itu waktu saya masih muda itu ya. Menceritakan dongeng untuk anak, jadi harus menampilkan yang muda juga ya Kak Jay ya. Oke, benar nih. Jadi semua tuh ada di IG kita ya. Silakan untuk membacanya dan menikmati karya tulis dari pemirsa dongeng semua. Gimana Kayan? Kita mau dengerin cerita satu lagi atau Kak Mima? Tunggu dulu teman-teman semua. Untuk cerita kedua dari Kak Nur dan Kak Jay, kita dengarkan aja di acara kita di bagian kedua ya. Untuk saat ini, kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai jumpa. Salam sejuta dongeng. Bye-bye.